Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Julandari, NIM 1948080041, jurusan Taduk SIPA Fisika, mata kuliah Biofisika, dosen pengampu Ibu Dr. Mulyasari, SPD MSI. Video ini dibuat untuk review materi bab 9 yang berjudul biotermal. Materi pertama yaitu tentang pengertian biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pengertian biomaterial adalah semua materi sintetik yang digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki fungsi jaringan tubuh berkelanjutan atau sekedar bersentuhan dengan cairan tubuh, kadangkala terbatas karena tidak meliputi seperti instrumen bedah atau dental. Menurut Larson DKK 2007, biomaterial adalah suatu material dengan sifat baru yang digunakan sebagai perangkat medis dan mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Biomaterial merupakan bidang dengan berbagai disiplin ilmu yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman berdasarkan dari sifat-sifat material secara umum dan interaksi material dengan lingkungan biologis. Biomaterial adalah material yang memahami kontak langsung dengan sistem biologi pada makhluk hidup. Material tersebut diharuskan memiliki beberapa persyaratan, antara lain tidak menimbulkan pengaruh buruk pada tubuh, memiliki ketahanan terhadap korosi, dan memiliki ketahanan terhadap yang baik, terutama kekuatan fatigue dan ketangguhan. Kemudian hubungan material pada berbagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, teknik material. Ilmu material atau teknik material adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat bahan dan aplikasinya terhadap berbagai ronde ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara struktur bahan dan sifatnya. Termasuk ke dalam ilmu ini adalah unsur fisika terapan, teknik kimia, mesin, sipil, dan listrik. Ilmu material juga mempelajari teknik babak atau fabrikasi, tentang pengecoran, pengerolan, pengelasan, dan lain-lain. Teknik analisis kalorimetri, mikroskopi, optik, dan elektron, serta lain-lain. Serta analisis biaya atau keuntungan dalam produksi material untuk industri. Selanjutnya pada bidang kedokteran, bedah, kedokteran gigi, dan obat-obatan. Biomaterial memainkan peran utama dalam menggantikan atau memperbaiki fungsi dari setiap sistem utama tubuh, seperti implan, perangkat ortopedik, implan jantung, seperti katup jantung buatan, dan alat pacu jantung. Implan jaringan lunak, seperti payudara dan suntik kolagen. Implan gigi untuk mengganti gigi atau sistem akar dan jaringan tulang di rongga mulut, termasuk juga seperti peredaran darah dan saraf. Selanjutnya pada bidang fisika material, seperti material alamiah, logam dan paduannya, polimer dan komposit, keramik termasuk gelas dan kaca, material elektronik, dan semikonduktor ilmu material. Selanjutnya tentang sejarah biomaterial. Definisi biomaterial secara umum adalah suatu material tak hidup yang digunakan sebagai perangkat media dan mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Ide untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan menggunakan material yang tak hidup ini telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dimulai oleh bangsa Romawi, Cina, dan Aztec yang memiliki peradaban kuno, tercatat menggunakan emas atau perawatan gigi. Selanjutnya pada fungsi biomaterial pada tubuh manusia. Biomaterial merupakan material sintesis yang digunakan untuk mengganti bagian dari sistem hidup atau untuk berfungsi secara terikat dengan jaringan hidup. Jaringan keras pada makhluk bertulang belakang atau vertebrata adalah aparati. Membentuk blok karbonat apartit, di antaranya membentuk blok kalsium karbonat yang kemudian bertransformasi menjadi karbonate apatit biomaterial. Memiliki beberapa kekurangan seperti organ yang memiliki fungsi kompleks, biomaterial hanya memiliki fungsi tunggal. Kemudian respon jaringan terhadap biomaterial biasanya berupa respon toksis atau T-response dan respon asing tubuh atau foreign body response.
Materi selanjutnya yaitu tentang persyaratan biomaterial dapat digunakan dalam tubuh. Untuk implan harus memenuhi beberapa syarat seperti biokompatibel atau material harus dapat menyatukan dengan tubuh, jangan sampai terjadi penolakan dari tubuh. Kedua, material tahan korosi, degradasi, dan keausan. Yang akan diimplan harus dapat bertahan lama di dalam tubuh saat fase penyembuhan karena di dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang ketiga, mechanical property antara implan dengan tulang manusia itu sendiri ketika sedang bekerja mengalami beberapa pembebanan. Yang keempat, bioaktif. Material implan diharapkan dapat menyatukan dengan jaringan ketika telah ditanam di dalam tubuh manusia. Yang kelima, osteokonduktif, yaitu material ini harus dapat menghubungkan antara atau sebagai perekatan antara tulang dengan implan. Persyaratan kedua yaitu tentang biokompatibilitas. Kemampuan suatu bahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana bahan tersebut diletakkan atau ditanamkan tidak membahayakan tubuh dan non-toksik. Dikatakan biomaterial apabila memiliki kriteria yaitu memiliki beberapa kategori. Kategori pertama, toxic material, yaitu material yang akan ditolak oleh jaringan tubuh ketika material tersebut dipasang di dalam tubuh manusia dan berpengaruh buruk pada sekeliling jaringan tubuh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan material ke dalam tubuh yaitu simbol Mg, nomor atom 12, berat atom 24,305, klasifikasi logam alkali tanah, fase pada suhu kamar padat kepadatan 1,738 gram per cm, potong dadu, titik leleh 650 Celsius, 1202 Fahrenheit, titik didih 1091 Celsius, 1994 Fahrenheit. Materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Pertama, biomaterial sintetik. Logam sebagai bagian dari material. Logam merupakan material yang sangat banyak digunakan untuk implantasi load bearing. Yang kedua, polimer. Berbagai jenis polimer banyak digunakan untuk obat-obatan sebagai biomaterial. Yang selanjutnya, keramik juga sudah banyak digunakan sebagai material pengganti dalam dunia kesehatan. Komposit, biomaterial komposit yang sangat cocok dan baik digunakan di bidang kedokteran gigi adalah sebagai material pengganti atau tambalan gigi. Yang kedua yaitu biomaterial alam. Keuntungan pada pengguna material alam untuk implantasi adalah material ini hampir sama dengan material yang ada dalam tubuh. Menyikapi hal ini, maka terdapat bidang lain yang cukup berkembang dan baik untuk dipahami yaitu bidang biomimetics. Material alam biasanya tidak memberikan adanya bahaya racun yang sering dijumpai pada material sintetik. Contoh material alam adalah kolagen, sitin, keratin, dan selulosa. Terdapat kurang lebih 10 jenis berbeda dalam kolagen dalam tubuh yaitu tipe 1 ditentukan terutama pada kulit, tulang, dan tendon. Tipe kedua yaitu ditemukan pada tulang rawan, arteri, pada tulang dan sendi. Tipe ketiga yaitu unsur utama dari pembuluh darah. Kolagen sudah banyak dipelajari untuk digunakan sebagai biomaterial. Material implantasi ini biasanya sifat-sifat biomaterial yaitu pertama, sifat-sifat dari biomaterial. Pertama, abrasi dan ketahanan. Abrasi yaitu kekerasan seringkali digunakan sebagai suatu petunjuk dari kemampuan suatu bahan menahan abrasi atau pengikisan. Yang kedua, kekentalan. Ketahanan untuk bergerak disebut kekentalan atau viskositas dan dikendalikan oleh gaya fisik internal di dalam cairan. Kekentalan adalah ukuran konsisten suatu cairan beserta ketidakmampuan untuk mengalir. Selanjutnya, relaksi tekanan atau proses pelepasan tekanan disebut dengan relaksasi. Kecepatan relaksasi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Selanjutnya, kerep dan aliran. Kerep adalah geseran plastik yang bergantung pada dari waktu dari suatu bahan di bawah muatan statis. Sifat termofisika dari bahan biomaterial yaitu konduktivitas termal, difusi termal, relaksi tekanan,
koefisien ekspansi. Sifat mekanis biomaterial seperti kekuatan, kekerasan, kekenyalan, kekakuan, ketangguhan, kelelahan, dan kerep. Kelebihan dan kekurangan biomaterial. Biomaterial logam kekurangannya seperti faktur atau patah dan mahal, mudah beradu dengan benda lain, mudah menyerap listrik, mudah korosif. Kelebihannya mudah dicairkan, bisa bersifat magnetit, merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, kuat, keras, dan tangguh. Selanjutnya biomaterial polimer. Kelebihan murah, mudah dibentuk dalam pencetakan, tidak mudah robek, waktu penyimpanan bisa tahan lama, lebih akurat, dan pencetakan kekenyalan dan elastis. Kekurangannya aroma yang terkadang menyengat mengganggu kenyamanan pasien. Kotor, harus diisi dengan stone secara cepat, berpotensi distorsi, memerlukan sendok cetak perorangan, tidak kuat karena terlalu lunak. Pada keramik, kelebihan biokompatibilitas baik, terlihat natural, daya tahan tinggi terhadap pemakaian dan distorsi. Kekurangannya mudah rapuh, mengeluarkan suara clicking saat gigi berontak, tidak dapat dihaluskan dengan cepat setelah digrinding, tahap terhadap serangan kimia, mempunyai daya kompresif, terlalu lemah, tidak dapat pengikat untuk dasar, koefisien thermal expansion tidak sebanding, dan kekuatan tarik rendah. Pada komposit, kelebihan kuat untuk tambalan, sewarna dengan gigi, tidak berbahaya. Kekurangannya mudah mengerut, mudah rusak, harus diisi dengan stone secepatnya, warna mudah berubah. Sekian dulu review materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.